Ya, baik, kita mulai saja ya sebelum ke yang lain. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah pada kesempatan ini. Alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh hari ini kita bisa bertemu walaupun kelihatannya ya kelihatannya nih ya, walaupun nggak kelihatan sedang terkantuk-kantuk ya Bapak Ibu ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada saudara kita Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini pertemuan kita yang terakhir ya, 16 pertemuan ini, dan nanti untuk selanjutnya itu sudah masuk ke teaching ya, betul ya Pak Ibu ya? Ya Pak, betul. Peer teaching. Teaching dan juga sudah dibagi kelompok-kelompoknya ya, saya lihat itu. Sudah Pak. Baik, ya, nanti bisa dikondisikan seperti apa. Nah, baik, hari ini Bapak Ibu, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan ya, kita akan coba melihat ya pelaksanaan asesmen ya dalam pembelajaran kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, karena ada beberapa sekolah nih, sekolah Bapak Ibu kebagian nggak ya? Ada beberapa sekolah yang memang dijadikan target ya, tahap pertama itu menjadi sekolah implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Barangkali ada sekolah Bapak Ibu yang menjadi targetan, ada tidak ya? Sebentar, saya di Tasik juga ada nih, ada beberapa sekolah yang menjadi target untuk mengimplementasikan ya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, memang ini bertahap ya, implementasi kurikulum ini memang bertahap. Jadi nanti katanya akan nah ini ya, baru aja tadi malam ini tentang implementasi ya, Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui jalur mandiri, nah gitu ya, dari tahap 1. Ada nggak Bapak Ibu di sekolahnya itu mendapatkan ditunjuk untuk melaksanakan secara mandiri? SD mana? Pak Rizky SD mana? Citapen Pak, tapi kemarin itu baru mau mengajukan itu Pak, kalau tidak salah. Oh gitu ya. Nah ini harus siap-siap nih kalau misalnya mengajukan ya, ini harus siap-siap terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, supaya kita cek di Tasik malah ya, di mana aja ini ya terlibat. Ada di Kota Tasik. Nah ini nih, Kota Tasikmalaya ya. Nah ini yang terlibatnya itu di mana nih? Ini SD ya. Ini SD.
SD 1 Rahayu katanya ya. Bahkan ada yang PKBM. Rahayu sampai SD Cibuni Gelis itu masih mitra, Pak. Sekarang mitra gimana maksudnya? mitra UPI gitu, Pak. Hmm, Waktu PPL soalnya di 2 Cibuni Gelis dulu teh. oh gitu, saya kurang tahu ini. Hmm. Kayaknya sih masih. SD Nagarawangi, Mitra Batik, Nagarawangi dua-duanya nih malah. Ciloha, Nagarasari, Indihiyang, Purbalatu, Lewu, Cibudi Gelis. Oh banyak juga nih SD di Kota Tasik. Nah ini sebelah. Rizky di mana? Ada nggak di sini? Citapen, Pak. Citapen ya, ini Citapen nih. Mantap itu deh, ketemu Citapen deh. Citapen coba ya. Citapen. Ya ada nih. Oh, kayaknya diwakilin sama itu, Pak. SD Pahlawan kalau di Tawang itu, Pak, Kecamatan Tawang. Oh gitu. Soalnya kemarin ketika daftar yang sekolah penggerak juga nggak masuk gitu, Pak. Oh gitu. Iya, masuknya sama Pahlawan. Galunggung, Pak. Galunggung sama Pahlawan. SD mana lagi, Bapak Ibu? SD mana saja ini teh? Yang bukan Tasik. Pak. SD mana? Ini nasional bukan Bapak? Ah? Sumur Sana, kalau sekolah saya. SD mana, Bu? SD Sumur Sana. Apa? Sumur? Sumur Sana. Sumur sana? Iya, Pak. Sumur gitu, Bu? Iya, digabung. Sana gitu? Ya. Di Serang, Ibu? Iya, Oh, ini masuk nih, Bu. Serang, Bapak. Nih masuk nih, Bu nih. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini ada nih. Sumur sana. Ya, nah Bapak Ibu, Ibu siapa nih? Atik. Nah, Bu Atik nih harus siap-siap nih, ya baca dokumen-dokumen terkait tentang kurikulum Merdeka Belajar, ya termasuk pembelajaran seperti apa dan asesmennya juga seperti bagaimana. Ya, terus siapa lagi nih? Citalang Purwakarta, Pak. Apa? Citalang. Lang, gitu Bu, Pak. Iya. Citalang, coba kita cek Citalang. Nggak ada, Pak. Betul, betul Iya, gini, gitu. Pak Heri? Ya, betul. Pak Aris? Siapa nih? Mohon, Pak, gitu, Pak. Nggak ada nih. Di Belum. Lihat. Ya, siapa lagi nih? SD mana lagi? SD apa nih? Kopiah. SD Kopiah coba ya. Iya. Kopiah, ada Kopiah. Nih Kopiah nih. Indramayu betul nih Bu ya? Bu siapa tadi? SD Kopiah teh? Bu Alivia. Bu Alivia. Betul ini Bu? SD2 UPTD, SD2 Kopiah. Oh, SD3 ini mah? Bukan ya, berarti SD ini enggak ya. Jadi yang kebagian itu SD, yang mandiri itu SD2 Kopiah. Ya, terus siapa lagi? Bu, siapa sih? Ada siapa aja sih? Yang masuk, udah masuk siapa aja? Pak Heri, SD mana Pak Heri? Tadi kebagian nggak Pak Heri? SDN 211 Babakan Priangan, Pak, Kota Bandung. Oh, Babakan Priangan. Coba cek ya. Babakan Priangan. Bukan Kopiah. Kopiah. Babakan Priangan. Babakan
Pangandaran, Sukabumi, Babakan apa, Pak? Priangan ya? Ya, Priangan, Pak. Depannya 211, Pak. Babakan Ciparai, Babakan, ya ada nih Babakan Asem aja, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, jadi belum nih. Ya. Terus SD mana? Babakan 211, Babakan 211. Itu, Pak. Nggak ada, Pak, 211. Angkatan 1 gimana ini maksudnya, Bu ya? Ciharas. Apa nih? Ada di sini, Bu? Kalau kalau sekolah saya udah mulai jadi sekolah penggerak Pak waktu waktu angkatan 1, angkatan pertama. Oh, jadi udah jadi sekolah penggerak ya? Iya. Nah, ini ada, Bu. Nah, memang ada nih. Cianjur, Ibu ya? Bu Cianjur, bukan? Bu ya, Cianjur. Bandung Barat Pak. Oh, di Bandung Barat. Oh, Cianjur nih kan. Aras khas. SDN 4 Ciharasas. Ada 4-nya Pak. Oh, di sini nggak ada nih. Iya. Jadi kalau sekolah penggerak memang banyak ya. Nah, tapi Iya. apakah siap? Tapi sudah melaksanakan itu kurikulum Merdeka Belajar. Sudah Pak, mulai dikit-dikit. Oh gitu ya. Oke. Pisangan Timur, Pisangan. Gak ada, Bu, Pisangan mah, Bu. Nah, iya Pak. Itu belum. Cibogor. Pisangan 2. Cibogor, coba. Cibogor. Cibogor juga belum. Terus Randegan. Randegan juga belum. Ya, nanti saya sharekan aja lah, nanti Bapak Ibu cek sendiri ya, ada nggak sekolah. Nah, jadi maksud saya ini diperlihatkan itu ya supaya Bapak Ibu siap-siap gitu ya. Saya share aja ya, atau nggak perlu? Boleh Pak di-share Pak. Boleh, Boleh, Pak, Pak. di-share. Ya, boleh saya share ya, sebentar. Ini informasi terbaru, Bu, baru tanggal 27 kemarin. Sebentar ini. Ya, minimal Bapak Ibu tidak apa namanya? Kudet gitu ya, kurang update tentang ini ya. Tahu nggak kudet, Bu? Kurang update ya. Oke, ini dalam proses pengiriman. Karena 11 mega ini. Ibu, udah ada, Bu? Bu Risma, SD mana Bu Risma? Tasiknya? Tasik lain Bu Risma deh. Kabupaten, Pak, kalau tidak salah. Kabupaten? Oh, kabupaten mana Bu Risma? Kabupaten Tasik, Pak.
Oh gitu. Nah, nggak jawabnya Pak Rizky ini. Nanyanya saya ke Bu Risma. Kayaknya sedang tidur ya Bu Risma teh. Mohon maaf Pak, istri saya sedang ke belakang Pak. Oh gitu. Ya. Kirain Di sedang tidur. Kabupaten di Taraju Pak. Oh Tarajo. Iya. Iya. Kenapa nih suaminya ikutan kuliah? Ya oke. Dan izin ke belakang Pak. Mohon maaf. Ya oke. Baik Bapak Ibu. Nah kemarin sudah lihat videonya belum? Ada yang sudah lihat? Bu Atik sudah lihat videonya? Baru sedikit Pak, belum selesai. Belum selesai. Nah, apa yang Ibu Atik lihat dari video itu? Yang mana? Bagian mana? Diskusi mana Bu Atik lihatnya? Yang Bapak kirim semalam itu Pak, Hmm. ya, yang saya tonton itu, jadi sebelum belajar tuh guru harus memetakan terlebih dahulu kemampuan siswanya masing-masing, Hmm. harus mengukur, bukan dalam bentuk tes saja, tetapi ya dalam tanya jawab atau apapun itu, jadi si guru itu harus bisa memetakan terlebih dahulu kemampuannya udah sampai belum nih ke materi, kalau belum berarti mundur lagi gitu pematerinya. Oke, itu ya. Itu yang pertama tuh ya di awal-awal. Baik, ada yang bisa melanjutkan nggak? Terus gimana? Bu Atik sampai situ aja? Iya Bapak, beberapa menit, soalnya kebetulan semalam saya pulang malam ada acara keluarga, terus tiduran bangun subuh, bangun sahur, tadi baru sempat nonton. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Yang minimal sudah menangkap tuh. Terus apa lagi lanjutannya setelah itu? Ada yang mau menceritakan? Jadi katanya kita harus mengidentifikasi ya kemampuan awal siswa ini seperti apa kompetensinya ya. Nah, nanti untuk menggali kompetensi itu dilakukanlah sejumlah apa ya tes ya, tapi tesnya itu bukan konvensional tes tertulis enggak ya, tapi bisa dengan wawancara gitu atau apapun lah gitu ya, ini bisa digunakan. Nah, oke, selanjutnya apa lagi setelah itu? Itu kan awal-awal tuh. Ayo berbagi informasi. Bu Tias, coba Bu Tias, apa yang Bu Tias dapatkan dari video itu? Ini Pak tentang kayak soal-soal tes yang diberikan pada siswa itu bukan sebatas jadi orientasinya anak bukan untuk bisa jawab soal tes aja dalam konteks materi, tapi mereka juga harus bisa menjawab soal-soal yang sifatnya itu ilmu kehidupannya yang ada di dalam kesehariannya. Terus tentang masalah tinggal kelas dan bagaimana di kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka ini, anak itu orientasinya adalah maju sesuai dengan tahapannya. Misalnya, kan kalau di yang sekarang ini kurikulum Merdeka itu, tipikal anak dibagi 3, ada yang high, ada yang tinggi, kemudian ada yang reguler, dan ada yang di bawah. Nah, nanti ini semuanya punya progresnya masing-masing. Jadi ada tahapannya, ada targetnya masing-masing, tidak semuanya disamaratakan. Jadi semuanya kelihatan ada progresnya sendiri dan nanti nggak akan ada lagi yang namanya tinggal kelas karena mereka punya targetnya sendiri-sendiri. Kayak gitu, Pak. Oke, baik tuh dari Bu Tias katanya ya. Jadi tiap anak itu gimana katanya? Ada target, ada progresnya masing-masing dan nggak bisa disamain sama yang lain. Ya, jadi punya progres masing-masing ya dari tiap anak itu. Jadi nanti progresnya mungkin beda-beda ya, Bu Tias ya. Iya. Antara satu anak dengan anak yang lain ya. Jadi nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kapan sih kita melihat progres itu? Apakah 1 semester atau setiap saat atau kapan? Nah, coba di situ ada tuh terjawab tuh. Ayo, siapa yang bisa menjawab itu? Ayo. Kapan sih kita bisa melihat progres itu? Apakah harus 1 semester? Ayo, ada yang bisa melanjutkan? Bu Tias mau melanjutkan? Yang lain dulu aja, Pak.
Oh, yang lain. Baik, siapa ini? Bu Anissa, coba Bu Anissa gimana? Punya jawaban nggak itu? Anisanya ada 2, Bapak. Oh, Anissa Lis Tiorini. Anissa Lis. Iya, Bapak, maaf belum sempat nyimak soalnya kemarin lagi sibuk di RS jaga ibu. Oh, gitu. Baik. Yang menyimak siapa? Anissa Astuti atau? Mana Anissa Astuti? Sedang ini ya, sedang tidur ya, sama ya. Baik. Coba ada jawabannya nih di situ, di video itu ada jawabannya itu. Apakah setiap saat tidak ketika kita kan tadi kan ya progres itu kan dilihat tuh katanya ya. Nah, progres itu kita lihatnya atau kita sampaikan itu atau dilaporkan itu kapan sih? Apakah setiap 1 semester ataukah kapan begitu ya? Ayo, ada yang jawab nggak? Setiap saat mungkin, Pak. Ya, setiap saatnya gimana? Coba. Mungkin pada saat, jadi setiap pembelajaran guru itu harus memiliki progres penilaian siswa masing-masing, Oke. tidak per semester. Ah, tuh Bu Atik ini kan bisa lihat. Berarti sudah lihat semuanya ya. Saya menyimak penjelasan Bapak kemarin, jadi sedikit merangkum dari pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin sore. Ya, oke ya. Enggak, ya baik, enggak apa-apa. Bisa saya salah begitu ya. Nah, makanya dikonfirmasi menggunakan video tersebut ya. Nah, jadi apa namanya? Dari video itu kan jenis pelaporannya juga sekarang tidak harus apa namanya? Tidak harus per semester, enggak ya. Tapi karena kita melihatnya itu progres siswa ya. Nah, jadi nanti melihatnya itu adalah setiap saat ya, setiap saat itu mungkin nanti harian gitu ya atau mingguan dan seterusnya lah, tergantung proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan seperti apa gitu ya. Oke, itu tentang itu ya, tentang progres siswa. Terus apa lagi yang Bapak Ibu dapatkan? Kan itu kan 1 jam tuh. Itu kan pertanyaan-pertanyaan juga bagus-bagus tuh ya, Bu ya. Jadi permasalahan tentang pembelajaran dan asesmennya itu dibahas tuntas tuh kelihatannya. Ayo apa lagi? Bu siapa nih? Bu Andini coba. Bu Andini sudah nonton belum? Udah Pak sebagian tapi Ya, sok. Yang apa yang Bu Andini tonton? Yang bagian mana? jadi yang pembelajarannya itu harus beragam kata Kak Zul itu. Kenapa harus beragam katanya? Harus beragam kayak permainan. Jadi biar anak tuh terlatih buat mengkategorikan setiap misalnya penyelesaian masalahnya kategorikan dulu biar nanti pas di pembelajaran hidupnya dia terlatih buat mengkategorikan masalah gitu. Soalnya permasalahan sekarang kan banyak anak langsung stres gitu katanya kalau misalnya menyelesaikan masalah tidak mengkategorikan dulu gitu. Sedangkan itu kan di kehidupan nyatanya dibutuhkan kayak gitu. Jadi harus dilatih pada saat pembelajarannya. Lalu pada penilaiannya juga nggak harus itu ya Pak. Selesai 1 hari nanti besoknya lanjut lagi. Tidak begitu katanya. Tapi harus gimana katanya? Jadi ngikutin perkembangan anaknya. Oke, baik ya. Nah, jadi poin yang selanjutnya, jadi proses pembelajaran itu harus bagaimana? Beragam ya. Kenapa sih beragam? Ya, karena tadi kemarin saya sudah jelaskan ya. Kenapa pembelajaran harus beragam? Ya karena kita mendapatkan siswa-siswa yang beragam ya. Jadi kalau bisa mah ketika kita akan mengimplementasi pembelajaran itu kita lihat tuh karakter siswanya seperti apa. Jadi jangan sampai kita misalnya nih kita mengajarkan misalnya di 1 kelas itu semuanya itu misalnya ya umumnya
apa namanya ya, umumnya itu melaksanakan umumnya itu menyukai tentang keipaan misalnya, ya misalnya tuh, ya. Nah IPA semua suka nih. Nah jadi jangan sampai nanti diberikan suatu pembelajaran yang tidak nyambung ke sana, gitu. Paham nggak maksud saya? Ya, karena semuanya suka IPA ya, nah, gitu ya. Nah jadi pilihlah jadi ragam-ragam pembelajaran yang mendukung, nah gitu ya, yang mendukung kompetensi mereka, gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sangat wajib sekali, begitu ya, ini sudah sangat wajib sekali lagi ya mengetahui tentang karakteristik siswa tersebut. Karena kenapa nanti ujung-ujungnya itu kepada ujung-ujungnya kepada implementasi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya itu IPA ya nanti kayaknya kalau anaknya suka IPA semuanya ya kegiatan praktikum lah lebih diperbanyak gitu ya. Karena di situ banyaknya orang-orang IPA nih misalnya gitu yang suka IPA gitu ya. Lalu misalnya bermainlah misalnya ke lingkungan sekitar gitu ya. Nah, jangan sampai nanti karena di situ IPA banyak sekali ceramahnya, kan nggak nyambung ya. Ceramah terus ya, atau memberikan materi-materi yang berkaitan dengan ya ceramah biasa begitu ya. Nah, itu kan nggak cocok tuh. Gitu ya. Oke. Nah, lalu di situ coba Bapak Ibu dengarkan nggak ada yang disebut dengan project ya. Nah, kenapa sih siswa itu di dalam proses pembelajaran itu kan sekarang trennya itu di kurikulum Merdeka salah satunya itu kan mengembangkan project ya. Nah, kenapa itu menjadi penting? Project itu dilakukan ketika proses pembelajaran dengan menggunakan Merdeka Belajar ini. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Ada jawabannya di situ di video itu. Ada yang bisa menjawab kenapa sih harus project gitu tah? Ya, siapa yang bisa jawab? Coba saya mau ke Bu Hairani. Ayo, mana Bu Hairani? Halo, Bu Hairani. Nggak ada ya Bu Hairani ya? Lagi tidur juga sama dengan Bu Anissa ya. Lagi bertemu dalam mimpi kayaknya ya. Bu Hairani. Sudah ada Pak, cuman tadi di grup izin ke kamar mandi dulu katanya. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Jadi tadi yang ke kamar mandi itu Bu Risma kan ya, dengan Bu Hairani. Ya, Bu Risma udah kembali belum dari kamar mandinya? Udah, Pak. Nah, alhamdulillah nih. Mohon maaf, terusan kebetulan belakang dulu. Ya, oke, nggak apa-apa Bu Risma. Coba Bu Risma bisa jawab nggak pertanyaan saya? Sudah lihat videonya berkaitan kenapa sih di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kelihatan menekankan kepada proyek gitu tah dalam proses pembelajarannya. Kenapa ya? Nanti mungkin berkaitan dengan apa Pak tadi kan dalam pembelajaran itu harus ada maknanya dalam kehidupan siswa. Mungkin melalui proyek ini siswa dapat mengaitkan materi pembelajarannya gitu ke dalam kehidupannya dalam bentuk membuat proyek mungkin seperti itu Pak. Itu berdasarkan yang Bu Risma tonton atau berdasarkan persepsi Bu Risma? Persepsi saya Pak, kebetulan baru video yang pertama, belum sampai yang kedua. Oke, baik, siapa yang punya project? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak atau siapa nih? Bu Witi. Bu Witi mana Bu Witi? Ada Bu Witi? Lagi ke belakang juga. Banyak yang ke belakangnya. Tadi yang ke belakang Bu Risma sudah kembali. Ya, tadi siapa lagi yang ke belakang teh? Bu siapa ya Bu? Aduh, siapa tadi lupa saya. Bu Andini ya? Bu Andini sudah kembali? Bu Hairani. Tadi aku Bu Hairani. ke belakang. Bu Hairani sudah ke belakangnya belum? Mau masih katanya ya. Sebentar Pak, katanya gitu ya. Baik, ada yang mau berpendapat? Kenapa sih harus project gitu tah di dalam video itu?
Amalia, coba Bu Amalia. Mana Bu Amalia? Maaf, belum nonton. Belum nonton ya. Nontonnya Ikatan Cinta Bu ya. Atau apa? IPA IPS ya. Kalau nggak IPS, kalau nggak IPA IPS apa tuh? Yang setelah IPA IPS itu? Bapak Ibu nggak tahu ya? Nah, jalanan atau apa tuh? Pak, izin ini Pak. Gimana Pak Haris? Komentar. Gimana? Kalau nggak salah, yang saya belum sempat nonton yang diskusi yang itu, cuman pernah baca dan pada pembahasan di sekolah diskusi bareng itu terkait dengan tadi ada prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah ada berbasis pada kompetensi dan karakter, terus konteks lingkungan dan budaya, serta berkelanjutan, sifatnya berkelanjutan. Mungkin itu yang mendasari sehingga muncullah proyek berbasis barang lengkap ini proyek berbasis apa ya? Oke, baru proyek berbasis Pancasila atau proyek profil pelajaran Pancasila nih. Ya di situ dibahas nggak ya tentang profil Pancasila di video itu? Belum sempat nonton Pak. Nanti coba tontonnya, kalau nggak salah di situ nggak terlalu banyak sih tentang profil Pancasilanya ya dalam video itu. Ya, Pak. Tapi kecenderungannya memang ngebahas tentang konteks-konteks pembelajaran yang seringkali dilakukan oleh guru di sekolah itu seperti apa. Ya. Kalau profil Pancasila itu kan memang kajiannya lebih, saya pikir lebih abstrak gitu ya. Seperti apa sih profil Pancasila? Ya harus seperti apa gitu ya. Nanti itu memang pembahasannya ada tersendiri lah gitu. Baik, ada nggak menonton yang menonton terkait dengan project itu? Kenapa harus project? Gak ada ya? Menjawab Bapak. Ya, gimana Bu Atik? Bu Atik nonton? Belum Pak, cuman saya sedikit-sedikit baca-baca. Jadi kenapa harus ada proyek? Karena untuk mengembangkan karakter anak itu sendiri. Karena dengan proyek si anak bisa belajar dan mengalami sendiri bagaimana toleransi, bekerja sama, dan sikap yang lainnya, Pak. Oke, terus apa lagi selain itu? Kenapa sih harus project? Toleransi, betul ya, ada toleransi, ada itu. Terus kenapa harus hal lain apa sehingga itu digunakan project begitu? Ada nggak ya? Coba nanti kita cek ya, Ayo, siapa yang bisa jawab? Rizky resign, Pak. Siapa? Saya Pak. Coba. Saya juga Pak belum nonton lebih jauh, tetapi saya pernah lihat Pak salah satu dari konten Instagram yang dari Kemdikbud. Nah, terkait profil pelajar Pancasila itu Pak, mungkin kenapa harus berbasis proyek, karena supaya melatih gitu, mencari solusi dan juga melatih bernalar kritis Pak, itu kaitannya. Ya, oke, bernalar kritis, baik. Oke. Nah, selain itu apa lagi ya? Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini semuanya ada, ya maksud saya ini tuntas nih. Apalagi ya? Mana ya kemarin ini? Kau sudah putus 20 kali sama Sunda. Dia udah mengerti, menyimplah, dia udah mengerti.
yang sesama bentuk bola dikelompokkan, yang segitiga kelompokkan, anak bisa bermain mengelompokkan itu. Nah sebetulnya kan kita mengkondisikan mereka melatih logika, membuat kategori-kategori, lalu nanti dia akan menghubungkan satu kategori yang lain, dan ini menjadi bekal untuk jadi apa namanya, kalau ya kita kan persoalan kita sekarang, keluhan guru itu kan kurikulum itu terlalu padat, materinya terlalu banyak, sehingga pembahasan itu meluas gitu ya. Jadi anak tidak dapat apa-apa gitu kan. Itu yang menyebabkan anak mengalami ketertinggalan belajar. Kenapa? Karena dia diuber-uber, kejar-kejar, semua materi harus dikuasai kan gitu. Nah, guru pun karena materinya banyak dan waktu sedikit, guru sangat takut kalau semua materi itu tidak disampaikan. Nah, akibat seperti itu, ya salah satu solusinya adalah kurikulum itu disederhanakan dan materinya dirampingkan, dipilih yang fokus-fokusnya konsep-konsep esensial, sehingga lebih punya kesempatan, ya, guru lebih berkesempatan untuk membelajarkan lebih mendalam kepada anak-anak. Karena kalau mendalam, nanti tadi dia tidak akan tahu tuh kehidupan nyata ya. Iya. Karena memang ke dalam materi sudah didapat. Bilang ini esensial, Pak Kampus tadi memperdalamnya, nah, praktikan oleh Bapak Ibu nanti ketika, jangan sampai salah pilih. Kita nyangka ini esensial, padahal ini tidak esensial. Jadi oke, jadi mendalam itu konteksnya esensial. Iya. Kalau sederhana ini apa Bang Juli? Apakah struktur kurikulumnya sederhana atau nanti misalnya format-formatnya disederhanakan itu? Ya. Atau gimana? Ya, mulai dari penataan kompetensi, capaian pembelajarannya. Baik, suaranya terdengar Bapak Ibu nggak? Ada Pak. Dengar Pak. Ya, baik. Bapak Ibu menyimak kan ya? Iya. Mudah dipahami, penyusunan kalimatnya juga mudah dipahami, mudah diimplementasikan, fleksibel, kemudian tidak menuntut format yang yang ribet, gitu kan. Yang paling penting sekali sebetulnya buat bagi guru persiapan perangkat-perangkat yang digunakan itu untuk membantu dia pada saat mendampingi anak-anak. Jadi bukan keharusan membuat perangkat sesuai dengan format yang baku, bukan, tetapi dia bisa memilih format yang sesuai yang dia butuhkan, yang memudahkan dia untuk mendampingi anak di kelas, gitu kan? Karena fokus kita anak, gitu. Dan perangkat-perangkat itu alat bantu itu nggak bisa didesain sedemikian rupa. Gitu. Menggunakan struktur kalimat, gitu ya. Jangan, kita cari yang project. Ya, itu bertahun. Dan guru silakan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya kebutuhan itu dikaitkan dengan kebutuhan anak, kondisi anak, dan agar mereka enjoy belajarnya gitu. Sebetulnya prinsipnya sederhananya ya di situ. Bagaimana kita guru enjoy, siswa enjoy, tentu itu bisa jadi model ya Bang Jul ya. Ya, sangat. Ya, dan itu tidak hanya sekolah-sekolah yang selama ini dianggap bagus. Mungkin sekolah di pelosok atau yang dengan apa adanya bisa menjadi model. Karena kita dorong sebetulnya teman-teman project itu bekerja gitu ya, sehingga semuanya menjadi nyaman, anak merasa itu lalu dia dia akan mendapatkan banyak ilmu, banyak data, kemudian itu bisa digunakan untuk pengembangan dirinya si guru dengan data itu, dan tidak perlu melakukan penelitian secara khusus, tinggal diolah aja data. Misalnya perbedaan antara anak tahun ini dengan tahun kemarin di mata pelajaran tertentu. Nah, banyak lah. Itu artinya ya, tinggal memang satu nih. Ya, mulailah itu Pak ya. Ya. Nah, iya. Karena topik proyeknya pun kajian bersekolah itu sampai dewasa. Nah, makanya di sini
diharapkan sekali, apalagi dengan dengan proyek-proyek, anak itu lebih punya kesempatan untuk mengenal persoalan-persoalan yang mereka hadapi pada saat berkolaborasi menyelesaikan satu proyek. Bagaimana mereka berembuk untuk menentukan topiknya, kemudian bagaimana mereka mengatur perbedaan pendapat di antara mereka, perselisihan, mengatasi konflik, kemudian mengatur kembali gitu kan. Dan itu semua pelajaran-pelajaran yang untuk mematangkan emosi mereka sebetulnya. Yang selama ini itu kan diminimalkan. Anak itu yang paling enak itu kan dari pagi itu mendengarkan guru ceramah, di tangan di meja kerjakan tugas. Jadi antar anak itu berinteraksi mungkin tidak terlalu banyak, dan apalagi berkolaborasi. Kalau ini sehari-hari mungkin kelas itu akan ramai, Kang. Ya, bayangan kita akan ramai kelas itu. Tetap menyenangkan itu tadi ya. Nah, iya. Karena topik proyeknya pun berdasarkan murid gitu kan. Iya, mereka yang pilih. Mereka yang pilih gitu. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu guru ya. Jadi ini sekali lagi yang disampaikan pemerintah melalui Panjul, ini tidak ada urusan dengan daerah vertikal. Tidak ada urusan dengan daerah baca. Ini semuanya ini memungkinkan dan bisa. Kuncinya tadi. Hadirkan nurani pendidik, motivasi pendidikan dari alternatif sebetulnya, dan semakin menantang kita sebetulnya untuk terjadi. Kalau ini sebetulnya apapun yang terjadi di sekitar itu, apapun kondisinya, itu adalah peluang bagi kita untuk berkreasi, untuk menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, apapun kondisinya, pendidikan itu tetap amanah. Makin ini mestinya. Dan guru makin betul-betul ya, kalau logika cahaya itu ya. Iya, semakin gelap gulita itu terasa betul itu maknanya. Itu dia. Dan baginya, itu karena kita kan fata morgana. Kan dunia pendidikan kita selama ini seperti itu, seperti menaruh bibit jagung itu di atas meja. Jadi lingkungan habitatnya itu. Ya, oke. Ya. Jadi gimana tuh proyek itu, Bu Risma? Jadi katanya Pak dapat mewadahi peserta didik untuk berkolaborasi, kemudian berhubungan bersama teman-temannya, bagaimana mengelola emosi, katanya begitu. Dan juga barusan. Ya, dan lain-lain gitu ya. Ya, baik. Bapak Ibu, kira-kira terbayang nggak ya pembelajarannya ya, atau proses asesmennya? Akan ribet nggak ya? Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika kita akan mengimplementasikan pembelajaran tuh seperti tadi tuh, yang Merdeka Belajar itu. Apakah Bapak Ibu terbayang nggak ya? Sulitnya gitu tah? Atau nggak pahamnya gitu, kebayang nggak? Yo, coba saya ingin meminta pendapat aja nih. Bu Atik gimana, Bu Atik nih? Kalau seperti apa? menurut saya sih pembelajarannya emang bagus Pak, tapi saya masih belum terbayang bagaimana penilaiannya. Ya, halo, gimana? Tadi sempat terputus, Bu Atik gimana? Kalau dalam bentuk pembelajarannya memang bagus Pak, tapi sampai sekarang saya belum kebayang bagaimana bentuk penilaiannya. Ya, oke. Jadi ya pembelajarannya memang bagus ya tadi ya. Harus konfirmasi dulu atau identifikasi dulu kemampuan siswa dari mana A, B, C ini. Jadi ya makanya kan ketika kita bicara pembelajaran ya si penilaian itu akan mengikuti itu begitu. Ya, jadi tidak akan terpisah tuh. Ya. Jadi ketika misal begini, ketika kita ingin mengidentifikasi kemampuan siswa, ya kemampuannya seperti apa sih kompetensi awalnya, penilaian masuk nggak sih itu? Oh ya masuk gitu ya. Nah jadi gini Bapak Ibu, membayangkan penilaiannya itu ya bukan dalam bentuk angka-angka ya. Nah jadi nanti ketika Bapak Ibu akan menilai itu nanti ya akan mendeskripsikan atau akan mengidentifikasi kemampuan siswa itu bukan hanya dengan angka-angka gitu ya. Nah sekarang mah menilainya itu dengan mendeskripsikan
Nah, gitu ya. Jadi boleh nggak dengan angka? Ya boleh aja sih, tapi angka itu mempunyai makna gitu. Ya, bermakna angka itu. Jadi bukan hanya oh 9, oh dia 8, oh dia 7 gitu. Oh dia 10. Tapi maksudnya 8 itu gimana sih? Yang disebut dengan 8 itu sehingga dia mempunyai nilai 8 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nah, nilai 8 itu nanti tergantung kepada apa? Apa yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat ketika proses pembelajaran gitu ya. Nah, itu ada data-datanya gitu ya. Boleh nggak apa pakai rubrik? Ya boleh pakai rubrik, itu lebih enak lagi. Jadi misalnya oh 8 nih. Oh 8 rubriknya seperti ini. Boleh saja gitu ya. Nah, gitu Bu Atik ya. Jadi memang ini sebetulnya sesuatu hal yang ya barulah menurut kita ya, baru menurut kita gitu. Dan sebetulnya yang seperti ini juga proses pembelajaran seperti ini juga sebetulnya sudah dipakai tuh di negara-negara yang lain itu ya. Jadi kalau negara-negara lain itu sekarang itu tidak melulu harus pakai angka-angka untuk mendeskripsikan kemampuan siswanya gitu ya. Tapi dengan berbagai macam argumen-argumen ya. Nah, tadi argumen itu maksudnya dengan cara mendefinisikan ya, kalau misalnya mau bentuk angka, mendefinisikan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut gitu ya. Itu sementara tuh seperti itu. Nah, nanti kita sambil jalan lah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat nih nanti bentuk-bentuk penilaian itu seperti apa sih. Nah, yang saya bayangkan juga begitu Bu Atik nih. Yang saya bayangkan juga jadi bukan angka-angka lagi. Gitu ya. Tapi harus ada deskripsi dari situ terhadap angka-angka tersebut gitu ya. Coba saya ingin minta pendapat lagi. Apa yang dibayangkan dari Bapak Ibu nih? Dari Pak Sunandar. Coba. Pak Sunandar gimana? Halo Pak Sunandar. Sedang di belakang kah? Bu Hairani sudah kembali dari belakangnya? Sudah, Bapak. Alhamdulillah akhirnya ada. Ya, baik. Gimana Bu menurut Bu Hairani ini? Setelah kita melihat dari diskusi dari tadi tuh dari video yang sudah kita lihat. Gimana menurut Bu Hairani? Menurut saya sih kurikulum ini bagus ya Pak, bisa ya apa sih, jadi bikin kebebasan gitu, kebijakan yang baru. Tapi ya karena memang kita mah sudah terbiasa dicontohkan gitu, jadi kalau misalnya ini sendiri ya agak bingung gitu, sama kayak tadi Bu Atik, soalnya emang harus dicontohkan dulu mungkin Pak, kalau di kita mah jadi agak susah kalau itu sendiri tetap. Ya, baik. Jadi harus dicontohkan dulu ya. Berarti harus buat buku lagi ya. Buku tentang Solo. Nanti orang Pangandaran bukunya pakai yang Solo tuh gitu ya. Nah, ini jadi sebetulnya ya contoh-contoh betul sih ya, perlu ya. Nah, tetapi ya saya ditakutkan begini sih, takutkan begini. Ya, ini kan memang kurikulumnya masih kita belum tergambarkan seperti gimana begitu ya. Gitu. Karena kenapa sih? Ya memang saya takutkan kalau misalnya diberi contoh ya. Contoh dari pemerintah nih. Contoh dari pemerintah misalnya ya. Yang namanya juga kan yang namanya sekarang guru yang sekarang itu kan masih seperti ini ya. Jadi kita harus melakukannya sama begitu. Tadi khawatirkannya itu, Bu. Jadi kalau saya berpendapat contohnya itu dari Bapak Ibu sendiri gitu. Ya. Contohnya itu dari Bapak Ibu sendiri. Kenapa dari Bapak Ibu sendiri? Ya karena kan yang tahu terkait siswanya, yang terkait sekolahnya tahu itu siapa ya, guru itu sendiri kan, sekolah itu sendiri gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ya itu kan beberapa kali di kurikulum sebelum-sebelumnya juga kan itu sudah dikasih contoh tuh. Ya. Nah, ternyata apa yang terjadi di situ ketika diberikan contoh? Apa yang terjadi ketika Ikuti contoh, Pak. Amati tiru modifikasi, Pak. Loh? Iya, Pak. Gimana? Jadi Tadi ada
meniru Karena gitu Pak. Lebih Hah? akhirnya mah jadi Pak, pengen meniru gitu Pak. ATM, Ah, amati, tiru, modifikasi. iya, meniru, ya, meniru dan sama begitu. Itu ya, meniru dan cenderung sama gitu. Jadi kekreatifannya itu ya jadi berkurang gitu. Ya, jadi ginilah Bapak Ibu. Jadi gini, ketika Bapak Ibu tersesat di mana tuh? Di hutan belantara, Bapak Ibu. Ya, kita cari kode-kode nggak atau cari penyelesaian sendiri nggak itu dari situ? Wah, mencari gitu ke sana ke sini ya. Jadi kreatif nggak kita? Kreatif ya. Nah, jadi kekreatifannya itu nanti beda-beda tuh antara orang yang tersesat satu di A ya dengan di B dengan C gitu ya. Nah, jadi bukan berarti ya, maksudnya bukan berarti begini ya. Jadi kalau saya mau melihat pengalaman-pengalaman yang sudah ya, kalau diberi contoh itu ya cenderungnya seperti itu cara berpikirnya gitu. Nah, jadi kalau saya harapkan dari pemerintah janganlah dikasih contoh, biarin aja gitu. Nanti kita lihat Bapak Ibu guru itu ya termasuk Bapak Ibu guru di sini nih yang PPG nih ya. Apa namanya, ketika dia merancang proses pembelajaran seperti apa sih? Dalam pikirannya seperti apa begitu. Ya. Sehingga proses pembelajaran itu memang satu sesuai dengan kemampuan siswanya seperti apa ya. Gitu ya. Lalu kan membentuk situasi-situasi. Nah, lalu argumentasinya itu apa? Kenapa sih harus memberikan proses pembelajaran seperti itu? Gitu. Itu yang terpenting. Gitu. Ya kalau buku mah kan Pak, menurut buku juga begitu tuh. Ya sudah kita lakukan itu gitu. Ya. Nah, sepakat nggak begitu, Bu? Kalau nggak perlu dikasih panduan aja. Jadi maksudnya panduan cara membelajarkannya seperti apa gitu ya? Atau perlu? Kalau menurut saya mah perlu, Pak. Nah, gimana perlunya Pak Haris? Apa yang diperlukan oleh Pak Haris? Karena ini kan suatu hal yang baru, Pak, bagi yang baru kita. Terus Sehingga dikhawatirkan ketika ini tidak ada panduan yang jelas, rambu-rambu yang jelas, bahkan lebih spesifiknya ke contoh, justru ini tidak sesuai dengan konsep awal yang direncanakan oleh pemerintah pusat gitu. Karena penerjemahan setiap orang kan beda. Termasuk saya pribadi ketika mendengar kurikulum merdeka seperti ini, terus disilakan ini kan pasti kan berbeda, Pak. Baik. Rambu-rambunya kan sudah ada ya, rambu-rambunya gitu. Tapi cara membelajarkannya boleh nggak beda-beda? Kan tadi rambu-rambunya sudah ada ya, seperti rambu-rambu misalnya dokumennya juga ada tuh, gitu ya. Nah, dokumen-dokumennya ada nih. Yang maksud saya begini, maksud saya sosialisasinya itu bukan contoh seperti ada buku guru, buku siswa, itu kan terlalu teknis ya. Betul nggak? Ini pendapat saya aja, Pak Aris ya. Terlalu teknis gitu maksud saya. Sebentar. Bu Tias gimana? Coba langsung aja Bu Tias, gimana maksudnya? Gini Pak, kalau dari materi yang suka saya dapat gitu dari pendamping ahli, beliau itu sering kali untuk menekankan ke profil pelajar Pancasilanya. Jadi kalau misalnya pada saat kita ngajar itu si profil pelajar Pancasilanya ini harus dimasukin, sedangkan kalau yang saya alamin sendiri kadang saya juga masih bingung ini untuk mengimplementasiinnya tuh harus kayak gimana sih gitu. Ini kalau yang udah saya ajarin itu muncul nggak sih nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya kayak gitu. Soalnya dari awal pelatihan sampai sekarang itu belum ada contoh konkret atau contoh cara mengajar yang ada si nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya ini kayak gitu Pak. Tapi kalau misalnya untuk yang proyeknya itu udah banyak gitu untuk yang nge-share praktik baiknya, tapi untuk ngajarin si profil pelajar Pancasilanya sendiri masih sedikit, terutama untuk di kelas rendah, karena masih banyaknya itu yang ngasih contohnya itu yang di tingkat SMP dan SMA kayak gitu Pak. Ya, baik. Jadi perlu ya, terutama berkaitan dengan profil Pancasilanya katanya ya. Ya saya juga kan masuknya profil Pancasila itu kan seperti gimana nih profil Pancasila itu ya. Baik, jadi Bu Tiasma
ke profil Pancasilanya yang menjadi contoh ya. Seperti apa ya? Sama asesmennya juga sih Mas, sebenarnya kadang suka bingung juga. Apanya Bu? Satu lagi apa? Asesmennya. Apa Yang assessment for learning-nya. Oh, assessment for learning-nya. Kan kita dibagi 3 itu ya Pak, assessment-nya. Ya, gimana? Yang jadi ada yang diagnostik, kemudian pada saat pembelajaran, dan di akhir nanti yang sumatif. Nah, yang untuk assessment selama pembelajarannya ini yang kalau saya sendiri masih bingung itu harus gimana sih gitu. Kalau untuk secara format mungkin bisa, tapi pada saat pelaksanaannya, nyatanya kondisi di lapangannya itu harus kayak gimana, itu yang masih suka bingung gitu lah. Jadi menerapkan kurikulum yang sekarang juga masih sedikit-sedikit. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu setiap hari melakukan proses penilaian nggak sih ke siswanya? Lakukan nggak? Lakukan ya? Lakukan, Pak. Ya, seperti apa proses? Kenapa jadi bingung lagi ya? Berbagai instrumen kan banyak tuh ya. Ada tes, ada apalah, ada apa gitu kan ya, termasuk ada rubrik, itu kan ada ya. Yang membuat bingungnya apanya? Coba saya tanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan tes? Kenal ya? Tes tertulis ada, oke. Observasi, wawancara, kenal ya? Iya. Nah, terus apa lagi ya? Apa lagi nih? Kegiatan ya, kinerja gitu ya, kan kalian sudah ya, udah tahu kan? Psikomotor sudah tuh, psikomotor. Sikap tahu sikap. Apa? Ini Pak, saya ingin tanya terkait dengan tadi yang dibahas penilaian secara deskriptif. Yang secara deskriptif kan sebelumnya juga di Kurtilas ada juga ya secara deskriptifnya. Tapi kan dalam pelaksanaan di lapangan, deskriptif itu kadang dibuat otomatis dari aplikasinya itu ya Pak. Nah itu masalahnya Pak. Nah, ketika ini sekarang menjadi hal yang paling utama, otomatis kan penerjemahan deskriptif ini harus tepat gitu, sesuai dengan real yang terjadi pada penilaian. Nah, mungkin yang akan menjadi bingung juga saya karena belum mencoba dan memahami bagaimana sih menilai secara deskriptif yang baik dan benar itu, gitu, penggunaan kata atau misalkan penyusunannya seperti apa. Gitu. Mungkin itu Pak yang jadi untuk sekarang yang belum tergambar tentang penilaian itu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kan itu kaitannya dengan menulis ya Bapak Ibu ya. Menulis nih ya. Jadi memang menulis itu kan ada yang menulis karya ilmiah, itu kan bahasa juga kan harus diatur ya. Wah, katanya kata-katanya juga harus dipilih lah begitu ya. Nah, kalau kaitan ini yang saya bayangkan begini Bapak Ibu. Jadi apa ya? Jadi ketika Bapak Ibu melihat siswa itu melakukan kegiatan sesuatu ya. Jadi misalnya asalnya dia tidak bisa menjadi bisa. Tidak bisanya itu apa gitu. Tulis gitu ya. Nah, kalau saya lebih kepada coba indahkan dulu ya. Indahkan itu apa ya? Jangan terjebak dulu dengan penggunaan bahasa yang terlalu formal gitu. Nanti nggak maksud saya? Ya, kita kan terkadang ketika menulis itu kan bahasa-bahasa formal itu kan harus dijaga ya. Nah, gitu sehingga kita ketika menulis, aduh susah sekali nih untuk mengungkapkannya. Gitu ya. Nah, kalau saya lebih kepada gunakanlah bahasa-bahasa yang sekiranya bebas aja ketika Bapak Ibu mengarang lah gitu ya. Mengarang, tapi mengarang itu berdasarkan apa yang diamati pada waktu itu gitu. Tulis aja gitu. Oh, pada waktu ini begini ini seperti ini. Nah, lalu peningkatan seperti ceritakan juga nah nanti ketika proses pelaporan, nah jadi itu nanti ya saya pikir juga nanti bahasanya seperti gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pernah nggak kalau saya kan pernah ikutan calon guru penggerak Bapak Ibu? Ada yang pernah daftar menjadi calon guru penggerak? Saya Pak. Nah, Bu
Bu Atik suruh buat esai nggak itu? Iya, Pak, banyak banget. Ah, itu kan bahasanya bebas ya. Dia Ya. suruh menceritakan, ya. Karena saya asesor guru penggerak nih, Bu nih. Dia menceritakan tentang ibu sendiri kan ya, apa yang sudah dilakukan, gitu kan ya, apa ininya, apa itu kan bebas itu nulisnya, Bu. Ya. Jadi tidak terbatas oleh karya ilmiah, bukan sebetulnya. Malahan kalau misalnya itu mirip dengan copy paste dengan itu malah dicoret tuh, Bu. Ya, bebas aja nulisnya. Nah, lulus nggak, Bu? Bu Atik udah lulus jadi CGP-nya? Masih tahap 2, Bapak, angkatan 6. Nah, itu kan sudah lulus tuh. Jadi Bu Atik itu ketika menulisnya itu memang apa yang ada di dalam pikiran dia tuliskan begitu. Ya, menuliskan pengalaman itu, pengalaman seperti itu. Nah, jadi yang dimau itu seperti itu, Bu. Makanya kan ada guru penggerak, dia bisa menceritakan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia amati seperti itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi guru penggerak, ya harus bisa nulis esai. Gitu salah satunya. Esainya itu apa? Dilatih untuk mengungkapkan apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu lihat pada waktu itu, gitu. Ya. Malahan kalau misalnya kita gunakan kata-kata yang diatur ya supaya bagus, supaya apa, malah tidak ngerti, Bu. Arahnya itu kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya diguluyur, oh gini, nah itu lebih enak sebetulnya nulisnya. Gitu, ya. Nah ini memang perlu apa namanya? Perlu latihannya itu ke situ. Ya. Nah jadi mendeskripsikan kemampuan yang kita lihat. Nah ini bedanya ke situ sih bedanya ya. Makanya ketika jadi calon guru penggerak itu arahnya ke menulis esai dulu tuh. Gitu ya, Pak siapa nih tadi? Pak Haris. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana Pak Haris? Perbedaan esensial antara capaian CP ya, Pak. Sekarang dengan IPK itu apa, Pak? Capaian ya. Nah, saya belum tahu secara mendalam ya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini begitu ya. Nah, capaiannya sama saja sih sebetulnya ya, prinsipnya sama begitu ya. Jadi prinsipnya kan kita menyampaikan target-target yang dimiliki oleh siswa. Jadi target-targetnya bukan target lagi kurikulum ya. Kalau kita melihat ke Merdeka Belajar itu targetnya bukan target sudah nyampe kurikulum itu gitu. Enggak, tapi targetnya itu adalah seperti apa sih capaian siswanya gitu. Ya. Kalau selama ini kan target kurikulum ya. Target kurikulum ya, KKM gitu. Gitu. Gimana Pak Haris? Ya di target siswa harus capai misal batasnya sekian sampai ke kalau ini kan di angka ada KKM, kalau di kompetensi kan harus mampu seperti ini gitu. Ya prinsipnya sama aja prinsipnya, cuma nanti kaitannya itu bukan target kurikulum, tapi targetnya adalah berdasarkan target siswa itu harus menguasai apa begitu ya. Jadi melihatnya awalnya itu bukan berdasarkan kurikulum dulu ya kan. Selama ini Bapak Ibu lihatnya kurikulum ya, kurikulum ini nih 1, 2 gitu ya, 3.1-nya belum tercapai nih gitu. Tetapi sekarang mah melihat ketika kita ingin mengajarkan satu topik tertentu dari siswanya dulu, target awalnya seperti apa gitu Pak Haris. Ya Pak, baik. Ya, oke. Ya, baiklah Bapak Ibu ya. Ya saya pikir ini masih kita masih namanya itu masih ya meraba-raba lah. Kadang kan sesuatu hal yang baru kan ya, kita harus tahu dulu medannya nih ya. Walaupun kita tersesat nih, kita kan harus tahu dulu lingkup sekelilingnya itu seperti apa ya, betul nggak? Sehingga kita tidak terjebak gitu. Jadi kalau saya ketika kita mendapatkan sesuatu itu ya, misalnya taruhlah kurikulum 2013 kurikulum Merdeka Belajar inilah. Nah, ini kan hutan belantara nih Bapak Ibu ya. Kita kan cari-cari dulu nih. Cari dipetakan dulu gitu kan ya. Persiapannya apa sih ketika kita akan
atau kita tersesat di sana gitu ya. Lalu mencari dulu terkait dengan sumber-sumber yang sekiranya kita bisa membantu ada jalan keluar, jalan keluar itu seperti apa ya. Itu kan harus kita cari-cari dulu nih. Nah, sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat terhadap apa yang akan kita lakukan ya. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu barangkali Bapak Ibu ya. Nah, ini Mas sebagai ini aja ya diskusi kita, karena ini kan model kurikulum terbaru dengan asesmennya nih, dan mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu kita sudah bukan ya, maksudnya pembelajaran dari dulu sampai sekarang kan sebetulnya ya tentunya pasti ke arah siswa ya, gitu, pasti ke arah siswa. Cuma nanti berangkatnya itu beda-beda sih sebetulnya ya. Kalau dulu mah mungkin kajiannya full kajiannya dengan kurikulum ya seperti apa gitu ya. Jadi kalau sekarang mah itu start point-nya itu dari bagaimana siswa itu mempunyai potensi awal itu seperti apa ya, start point-nya di situ. Itu saja barangkali Bapak Ibu ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan subuh hari ini membuat Bapak Ibu menjadi tambah semangat nih ya. Ini puasa yang keberapa terakhir ya? Atau besok yang terakhir? Mudah-mudahan besok, Pak. Nah, besok yang terakhir tanggal 1 ya. Nah, jadi selamat, sekali lagi selamat berbuka nanti ya, bukanya Bu ya, jangan sekarang. Nah, selamat berpuasa dan kita ketemu lagi nanti ya, kalau ketemu nih ya pasti dengan kelompok-kelompoknya nih. Kalau nggak ketemu mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian saya yang kurang berkenan Bapak Ibu ya, dan kadang juga mungkin tidak nyambung ya dengan apa yang kita pelajari, tapi intinya kalau saya mah kalau menyampaikan kuliah secara ini teh asa gimana ya? Ya misalnya textbook ya kemarin memperlihatkan apa gitu, sudah terlalu bosan lah gitu ya. Tapi saya ingin tuh Bapak Ibu punya pengalaman ya. Nah, pengalaman di sekolah seperti itu. Karena kan ini kan guru-guru, nantinya guru-guru profesional nih ya, dengan penuh pengalaman-pengalaman yang lebih. Harusnya mah Bapak Ibu bisa menceritakan ya apa yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi konteksnya beda dengan S2 ya Bu Risma ya. Kalau S2 itu kan harus konteksnya kan banyak materinya tuh, banyak konsep-konsepnya gitu ya. Tapi kalau guru-guru yang PPG ini lebih kepada praktis itu seperti apa pelaksanaannya gitu ya, bukan lagi ke materi-materi yang cenderung mengekangi Bapak Ibu menjadi tidak kreatif gitu ya. Itu sih yang dimau itu seperti itu. Jadi bisa mandiri gitu ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu ketika ketika ada di kelasnya, di sekolahnya. Nanti kita saling share. Tadi misalnya berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka misalnya ya. Lalu misalnya bagaimana sih mengidentifikasi kemampuan siswa misalnya ya. Kan itu kan gimana cara mengidentifikasinya? Contoh-contoh yang pengalaman Bapak Ibu ketika mengidentifikasi kemampuan siswa itu seperti apa sih? Oh, Pak, saya mah dengan cara tes nih. Oh, oke, dengan cara tes. Tapi tujuannya apa ketika kita menggunakan tes? Kan pasti punya tujuannya kan ya? Tidak semata-mata langsung tes aja gitu kan ya. Untuk apa nih kita melaksanakan tes gitu. Ya, nah itu argumentasi itu karena ini hubungannya dengan profesional Bapak Ibu ketika praktisnya itu seperti apa, implementasi di sekolah itu seperti apa. Bukan lagi kepada teori-teori ya, banyak teori tapi banyaknya itu adalah banyak ke prakteknya. Teori kan sudah ya. Teori itu sudah gitu ya. Yang diharapkan tuh itu. Makanya saya banyak tanya ya, bagaimana menurut Pak Haris, bagaimana menurut Pak Heri, bagaimana menurut Pak Rizky, Bu Atik, Bu Risma dan seterusnya lah. Saya ingin tahu sebetulnya ya, apa sih yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ya, ingin tahu juga apa sih yang sudah diimplementasikan, apa sih yang sudah yang menyebabkan Bapak Ibu itu menjadi sulitnya itu apa dibahas di sini. Gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu?
Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, silakan. Pak, Ya. Mohon maaf, mau izin bertanya. Ini Pak, kan nanti itu kita peer teaching ya Pak. Kebetulan kami semua itu baru pertama kali mungkin Pak ya, terkait teknisnya Pak. Apakah nanti itu kita itu harus menyamakan jadwal antara dosen penguji dengan guru pamongnya atau gimana Pak? Oh, nggak ada ini ya, nggak ada pertemuan dengan UPI pusatnya ya, Pak Rizky ya? Kemarin sih ada Pak sosialisasi, cuman terkait teknis itunya Pak, kita teh belum, misalkan cuman tinggal hubungi aja. Nah, tapi takutnya Pak, apakah harus selalu bersamaan atau misalkan terpisah gitu Pak? Misalkan dengan dosen dulu, nanti dengan guru. Oh, enggak Pak. Biasanya gimana Pak? Orang ya, harus 2 orang. Oh, jadi, 2 orang. Jadi dari saya dengan, kalau saya itu kan dengan Bu Lucy ya misalnya ya, dengan Bu Lucy misalnya. Jadi ya kita buat jadwal. Kalau peer teaching itu jadwalnya kapan sampai kapan Bu, Pak Rizky? 9 sampai 12 Mei Pak, kalau lihat di jadwal. Tanggal berapa? 9 sampai 12. 9 sampai 12. Satu itunya berapa orang? Satu kelompoknya 5 orang. 5 orang. Jadi 3 hari itu ya, 3 hari itu ya dilaksanakan peer teaching. Yang dengan saya siapa aja? Saya Pak Atik, Siti, Hairani, Bu Amalia, Bu Nola. Ya, nanti kita kita rancang lah 3 hari itu kan cuma 5 orang kan ya. Nah, nanti apakah semuanya numpuk di tanggal 9 atau dibagi-bagi gitu kan ya. Nah, itu kalau saya pengennya ada juga dengan guru pamongnya gitu ya. Lalu juga mahasiswa yang lain harus ada, karena kan nanti yang sebagai audiensnya siapa sih sebagai siswanya? Kan mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi peer teaching itu kan nggak langsung kan ya, di antara kita aja kan, atau gimana kemarin itunya Pak Rizky? Apakah harus siswa real? Kemarin itu pas mahasiswa sih Pak ininya mah. Sesama mahasiswa. Ya bukan siswa real ya? Tidak Pak. Bapak Ibu. Atau gimana yang kemarin ini? Kalau yang sudah itu kan peer teaching kalau yang kemarin itu kan sampai 10 orang gitu 2 hari teh. Ya. 10 orang tuh bahkan ya 10 orang tuh. Ya 2 hari itu teh Bu, Pak, bayangkan. Ya. 10 orang 2 hari atau 20 ya. Saya lupa lagi, banyak lah. Jadi sampai sore gitu tah. Ya. Ya makanya kalau sekarang kan cuma 5 orang nih, ya 5 orang misalnya seharinya 2 gitu tah. Ya, 2 selesai gitu kan ya, tapi optimal. Ya makanya dibuat grup ya. Nah, nanti grup yang saya itu nanti coba minta persetujuan kepada Bu siapa? Bu Lucy. Udah ada di grup, Pak. Ya, kapan kan belum tahu nih. Ya. Nah, nanti mau jam berapanya gitu ya. Atau sekarang mah kita konsentrasi aja ke Lebaran dulu ya, Idul Fitri dulu. Nanti tanggal berapa? Ya, setelah Idul Fitri lah, tanggal 5 gitu tah. Ya. Nah, kita diskusikan tentang implementasi itu. Gitu Pak Rizky. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya atas nama perwakilan dari kelas A mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak apabila dari kami mungkin selama perkuliahan ini ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Rizky. Dari ibu-ibunya ada mau menyampaikan maaf juga? Saya Pak. Oh, gimana Bu Risma? Ya, pertama mengucapkan terima kasih sekali banyak yang diperoleh ya Pak dari perkuliahan penilaian ini. Dan juga terkait dengan aplikasinya dalam RPP dan juga lainnya, perangkat gitu. Dan juga pengetahuan lainnya ternyata banyak yang belum diketahui sama kita. Kemudian mohon maaf jika dalam perkuliahan banyak kesalahan, kekurangan.
dari saya pribadi dan juga teman-teman lainnya gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky dan Bu Risma ya. Yang lainnya cukup ya? Sudah diwakili? Ya. Baik, oke Bapak Ibu, ya sekali lagi terima kasih lah. Saya juga sama-sama belajar ya dari Bapak Ibu karena saya tahu juga kan sebetulnya saya tuh ingin dapat belajar dapat ilmu itu dari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menceritakan pengalaman itu sudah belajar bagi saya. Oh, jadi kesulitannya ini loh gitu. Ya. Lalu solusinya gimana? Ya saya lempar lagi kepada Bapak Ibu. Solusinya seperti apa ya? Itu kan trik Bu ya. Nah, trik. Nah, jadi maksud saya ya yaitu ternyata seorang guru juga itu belajar dari anak-anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu juga nanti ketika di sekolah ya Bapak Ibu ya, niatkan juga untuk mendapatkan sesuatu dari anak-anak itu gitu ya. Belajar juga gitu ya, karena yang namanya belajar itu kan sepanjang hayat ya. Selama kita hidup itu proses belajar itu secara terus menerus gitu ya. Nah, jadi intinya ke sana lah Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini dan yang kemarin itu bermanfaat ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih ya. Kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Oh ya, kalau RPP yang 3 sudah diupload ya? Sudah Pak. Sudah ya semuanya ya. Nah nanti kita lihatlah sama Bu Lucy ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Ya, sama-sama. Selamat hari